Shalom, selamat bertemu kembali bersama dengan anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sehingga pembelajaran hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami bersama dengan anak-anak kami kelas 9. Kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Berkati kami sepanjang kegiatan pembelajaran ini, sehingga apapun yang kami pelajari boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk materi kita hari ini tentang indahnya lingkungan yang majemuk. Dasarnya di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 16, kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kita masuk ke dalam materi kita. Pendahuluan. Perbedaan dan kepelbagaian adalah bagian dari kehidupan kita. Sejak dunia dijadikan dan akan terus berlanjut, namun kemajemukan seringkali justru dirasakan sebagai ancaman, benih perpecahan, bahkan menjadi alasan untuk melakukan tindak kekerasan. Kita menjadi intoleran kepada orang atau kelompok yang berbeda dengan diri dan kelompok kita. Hidup bersama dengan orang lain memang memiliki tantangan tersendiri bagi setiap individu, karena pada dasarnya manusia berbeda satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi anak-anaknya untuk dapat hidup dalam lingkungan yang majemuk, mensyukuri dan mengembangkan kemajemukan tersebut sebagai realitas warna-warni kehidupan yang indah. B. Kemajemukan, dilema yang harus dihadapi. Pertama-tama dalam lingkungan yang terdekat, yakni sekolah, keluarga, dan gereja, ayah, ibu, dan anak-anak memiliki sifat, perilaku, dan hobi yang berbeda. Di sekolah, siswa dan guru mungkin datang dari berbagai latar belakang, suku, budaya, agama yang berbeda. Di gereja, anggota jemaat dengan status sosial, jenis pekerjaan, usia yang berbeda berada bersama dalam persekutuan sebagai umat Tuhan. Selanjutnya dalam lingkungan yang lebih luas, yakni konteks bangsa dan negara. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai tingkat kemajemukan yang sangat tinggi di dunia. Berbagai konflik seringkali terjadi karena ada pihak-pihak yang mengeksploitasi perbedaan-perbedaan antar suku, agama, ras, dan golongan atau sara. Kemajemukan seperti sebuah pisau yang bermata dua, dapat menguntungkan tetapi juga dapat membahayakan. Mengapa demikian? Karena apabila kita menyadari kemajemukan yang perlu dirawat, kita akan menemukan warna dan dinamika positif, bahkan hal yang membanggakan. Namun sebaliknya, semua itu dapat merugikan apabila kepelbagaian tersebut menjadi alat untuk mendiskriminasi atau menimbulkan konflik horizontal. C. Kemajemukan sebagai karunia Allah. Perbedaan atau kemajemukan itu adalah karunia Allah. Dalam perspektif teologis, Alkitab memberikan kesaksian bahwa sejak penciptaan dunia dan manusia, Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah bagi ciptaannya. Secara khusus, umat Tuhan diberikan dasar hukum yang menjadi standar moral untuk mengatur kehidupan yang harmonis, baik hubungan vertikal dengan Tuhan maupun hubungan horizontal dengan sesamanya. Hal ini tercantum di dalam 10 hukum Tuhan atau dasar titah di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17.
D. Kemajemukan di Indonesia perlu dikelola. Masyarakat kita terdiri dari berbagai kelompok dan komunitas, bukan hanya komunitas suku, budaya, golongan, namun juga komunitas agama yang dapat kita pahami sebagai anugerah Tuhan. Seringkali terjadi kemajemukan agama digunakan sebagai sarana untuk memisahkan dan membeda-bedakan, bahkan agama dijadikan alat untuk melayani kepentingan dari kelompok tertentu. Hal tersebut berpotensi melahirkan berbagai masalah yang berujung kepada sikap intoleran dan bahkan kekerasan berbasis agama. Kemajemukan mestinya menjadi peluang untuk dan berkembang bersama, sehingga kehidupan bersama menjadi lebih indah dan bermartabat. E. Hidup bersama dalam kemajemukan. Kemajemukan sudah ada sejak dunia ada dan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Ini berarti setiap orang harus belajar untuk menyesuaikan diri agar dapat berelasi dengan baik dan harmonis dengan sesama, bahkan dengan orang-orang yang berbeda. Manusia cenderung egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga tidak peduli terhadap orang lain. Ini musuh besar dari hidup bersama dalam kemajemukan. Untuk mengatasinya dan menciptakan kehidupan yang harmonis, kita harus belajar untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi pasal 2 ayat 3. Berikut ini adalah beberapa sikap yang tepat untuk menyikapi perbedaan. A. Pandanglah perbedaan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan sehingga mengancam hubungan kita dengan sesama. Dalam surat Roma, Rasul Paulus mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikan untuk membangunnya. Roma pasal 15 ayat 1-2. B. Hidup ini bukan mengenai kalah atau menang. Bukan pula soal menaklukkan yang berbeda agar menjadi sama dengan saya, tetapi mengenai sikap kasih yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 22 ayat 39. F. Mengembangkan kemajemukan di bumi Indonesia. Di Indonesia, agama memiliki peranan yang sangat penting dan sentral dalam kehidupan bersama. Hal ini dikarenakan agama memiliki ajaran-ajaran yang berisi nilai dan normal yang harus dilakukan oleh pemeluk agama masing-masing dan harus menghargai satu sama lain agar tercipta kehidupan bangsa Indonesia yang damai. Bagaimana peran gereja termasuk remaja dalam menyikapi perbedaan di lingkungannya? Beberapa hal di bawah ini dapat menyadarkan tanggung jawabnya di tengah lingkungan yang majemuk dan atau plural. Yang pertama, gereja maupun orang Kristen terpanggil untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Karena itu, warga gereja tidak boleh mudah dipengaruhi oleh ajaran yang menyesatkan seperti fanatis buta, radikalisme, teroris maupun pengaruh dari orang-orang dan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kita semua diharapkan dapat membawa diri sebagai motivator untuk mengembangkan kemajemukan dan menghargai sikap toleransi terhadap agama lain. Yang ketiga, kita perlu mengelola perkembangan diri maupun kelompoknya ke arah sikap yang semakin terbuka dan tidak meninggalkan identitas Kristiani yang dimiliki. Yang keempat, kita perlu mengembangkan pemahaman bahwa setiap agama memiliki dua aspek penting, yaitu aspek partikular dan universal. Aspek partikular adalah nilai yang hanya diterapkan bagi penganut agama tersebut, misalnya doktrin dan liturgi, sementara aspek universal adalah aspek yang berlaku bagi semua agama lain, misalnya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran, kasih, kesetaraan, dan perdamaian.
Sekarang kita masuk ke dalam rangkuman atau kesimpulan. Yang pertama, perbedaan dan kepelbagaian harus diakui sudah ada sejak dunia ada dan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Nanti kelanjutannya silakan baca. Yang kedua, hidup bersama dalam indahnya kemajemukan tentu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sikap yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dalam berbagai kepelbagaian adalah tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi menganggap orang lain setara. Yang ketiga, dalam keanekaragaman yang ada, kita tidak perlu mencari keseragaman atau siapa yang lebih baik, karena semua diciptakan secara unik. Di akhir materi kita hari ini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ada 3 soal. Yang pertama, sebutkan 3 tantangan yang dihadapi ketika kita hidup bersama dengan orang lain. Yang kedua, apa sebabnya kemajemukan digambarkan seperti pisau yang bermata 2? Yang ketiga, apakah maksudnya aspek partikular dan aspek universal agama? Dan yang keempat, bagaimana cara merawat keberagaman? Selamat bekerja. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang kegiatan pembelajaran ini. Biarlah apa yang sudah kami pelajari bersama, kami boleh menjadi anggota-anggota gereja sebagai umat Kristiani yang boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di tengah kemajemukan yang ada di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.